Pada tanggal 4 Januari 2012, sebuah forum internet yang biasanya dipenuhi diskusi teknologi acak, tiba-tiba berubah menjadi panggung bagi misteri digital terbesar dalam sejarah modern. Sebuah gambar sederhana berlatar belakang hitam dengan teks putih diunggah oleh entitas anonim yang hanya menggunakan simbol seekor serangga, Cicada 3301. Pesannya sangat dingin, lugas, dan menantang. Halo, kami sedang mencari individu-individu yang sangat cerdas. Untuk menemukan mereka, kami telah menyusun sebuah tes. Ada pesan tersembunyi di dalam gambar ini. Temukan pesan itu, dan itu akan membawa Anda pada jalan untuk menemukan kami. Kami berharap dapat bertemu dengan segelintir orang yang berhasil lolos. Semoga berhasil. 3301. Apa yang awalnya dianggap sebagai lelucon main-main alternate reality game oleh sekelompok kutu buku, dengan cepat berubah menjadi perburuan global yang menegangkan. Para ahli komputer, ahli matematika, dan pakar kriptografi dari seluruh penjuru dunia langsung bergerak. Mereka menyadari bahwa ini bukan teka-teki anak-anak. Ini adalah arsitektur enkripsi tingkat dewa. Untuk memecahkan petunjuk pertama, peserta harus menggunakan teknik steganografi, seni menyembunyikan data rahasia di dalam gambar biasa. Di balik piksel gambar serangga tersebut, tersimpan sebuah tautan tersembunyi. Namun, itu barulah pintu gerbang menuju labirin yang luar biasa rumit. Para pemburu teka-teki dipaksa untuk melintasi batas-batas ilmu pengetahuan manusia. Mereka harus menerjemahkan manuskrip kuno, memahami puisi-puisi mistis karya William Blake, memecahkan sandi berbasis sistem bilangan maya, hingga mengoperasikan jaringan internet gelap atau dark web via Tor. Cicada 3301 tidak hanya menguji kemampuan visual, tetapi juga filsafat, sastra klasik, dan pemrograman tingkat lanjut. Namun, kejutan terbesar terjadi ketika dunia digital dan dunia nyata bertabrakan. Teka-teki tersebut tiba-tiba memuntahkan serangkaian koordinat GPS fisik yang tersebar di berbagai belahan bumi. Paris, Warsawa, Seoul, Tokyo, Sydney, Los Angeles, hingga Miami. Para peserta yang berada di kota-kota tersebut bergegas mendatangi lokasi di tengah malam. Di sana, menempel pada tiang-tiang lampu jalan yang sepi, mereka menemukan selembar kertas bergambar serangga Cicada dan sebuah kode QR. Ini bukan lagi sekadar permainan di depan laptop. Organisasi misterius ini memiliki agen fisik yang bergerak secara global di dunia nyata. Pada fase berikutnya, Cicada 3301 merilis sebuah kitab suci digital setebal 74 halaman yang ditulis dalam huruf-huruf rona, runes, kuno, berjudul Liber Primus, buku pertama. Buku ini berisi filosofi tentang enkripsi, kematian, dan reinkarnasi digital. Hingga hari ini, baru sebagian kecil dari buku ini yang berhasil diterjemahkan. Lalu, apa yang terjadi pada mereka yang berhasil mencapai garis akhir? Beberapa kesaksian dari orang yang mengklaim hampir lolos menyatakan bahwa ketika mereka berhasil memecahkan kode terakhir, mereka diarahkan ke sebuah situs web di dark web. Sesaat setelah sejumlah kecil orang masuk, situs tersebut langsung ditutup dengan pesan, "Kami menginginkan para pemimpin, bukan pengikut." Beberapa peretas jenius yang diduga berhasil direkrut tiba-tiba menghilang dari forum-forum internet. Tidak ada kabar, tidak ada testimoni. Mereka seolah-olah ditelan oleh jaringan ini. Hingga detik ini, identitas di balik Cicada 3301 tetap menjadi kabut tebal. Apakah mereka adalah badan intelijen negara seperti CIA, NSA, atau MI6 yang sedang mencari agen spionase siber terbaik tanpa melalui jalur birokrasi? Ataukah mereka organisasi rahasia Illuminati modern, kelompok peretas elit utopis, atau justru eksperimen kecerdasan buatan, AI, yang entah bagaimana telah hidup dan mencari penciptanya? Cicada 3301 tidak pernah meminta uang. Mereka tidak pernah meminta tebusan. Mereka hanya mencari pikiran-pikiran paling jenius di planet bumi. Dan setelah meluncurkan teka-teki terakhir pada tahun 2014, mereka lenyap begitu saja,
meninggalkan satu pertanyaan besar yang terus menghantui jagat digital. Siapa sebenarnya yang mengawasi kita dari balik layar?